Kembali lagi di Basri Channel. Kali ini kita akan membuat tanuki bonsai lagi dari cemara. Sebelum melanjutkan video ini, terlebih dahulu subscribe dan like untuk membantu channel ini untuk tetap eksis ya teman-teman. Ya, dan jangan lupa juga komen dan share. Seperti video saya sebelumnya, yaitu membuat tanuki bonsai dari ketapang kencana. Sekarang kita membuat tanuki bonsai dari cemara. Seperti kita ketahui, tanuki bonsai itu adalah penggabungan dua tanaman, yaitu tanaman mati dan tanaman hidup. Jadi kita menggabungkan tanaman mati dan tanaman hidup itu teman-teman sampai sempurna, sehingga seolah-olah bonsai yang sebenarnya atau bonsai yang asli. Dalam membuat tanuki bonsai ada dua hal penting yang perlu kita ketahui teman-teman. Yang pertama adalah dalam hal memilih tanaman mati. Biasanya tanaman mati ini adalah sekali lagi saya bilang, tanaman mati ini biasanya digunakan dari tanaman yang sudah diawetkan, tanaman mati yang sudah diawetkan, atau dari akar kayu yang keras dan juga sudah diawetkan. Yang penting tanaman mati itu enggak mudah lapuk, harus bisa bertahun-tahun sampai puluhan tahun. Dan yang kedua teman-teman, dalam memilih tanaman hidupnya, tanaman yang hidup. Dalam memilih tanaman hidup itu kita harus memilih tanaman yang daunnya banyak dan juga daunnya kecil. Jadi sama dia cara membuat tanuki bonsai dan membuat bonsai pada umumnya. Dalam membuat bonsai pun kita harus memilih tanaman yang daunnya banyak dan juga daunnya kecil. Dalam memilih tanaman mati, teman-teman, di situ kuncinya bagaimana kita memilih bentuk, karena di saat membuat tanuki bonsai itu yang paling penting teman-teman adalah tanaman matinya. Soalnya di tanaman mati itulah yang paling nampak, yang paling jelas seni tanaman itu, bentuk tanaman itu nantinya yang harus kita buat. Jadi kita harus bisa memilih tanaman mati yang akan kita gunakan dalam membuat tanuki bonsai. Jadi tanaman hidup tadi hanya menyempurnakan bentuk dari tanaman mati tadi, sehingga tanuki bonsai kita nanti bisa sempurna, bisa berseni tinggi. Jadi satu aja tanuki bonsai kita yang kita letakkan di teras kita, teras rumah kita, di beranda rumah kita. Jadi aura rumah itu langsung nampak. Jadi itulah keunggulan tanuki bonsai teman-teman, atau bonsai. Satu pot pun dipajang di teras rumah kita, di depan rumah kita, aura rumah itu beda teman-teman, beda dari bunga-bunga biasanya. Bisa dikatakan tanuki bonsai kita berhasil saat kita sempurna menyatukan tanaman hidup dan tanaman mati. Jadi tanaman hidup itu teman-teman gak nampak saat kita selipkan, seolah-olah tanaman hidup itu menempel betul ke tanaman mati itu. Jadi tanuki bonsai kita nampak sempurna. Jadi disitulah kita berarti berhasil membuat tanuki bonsai. Dan yang terakhir, bisa dikatakan berhasil jika kita bisa membentuk tanaman hidup itu bisa menyerupai tanaman atau pohon yang besar,
bisa kita buat menyerupai tanaman yang besar itu teman-teman, seolah-olah ada di gambaran tanuki bonsai kita. Jadi dipandang orang tanuki bonsai itu seperti pohon ini, kayak gitu teman-teman. Jadi tanaman kita itu unik. Jadi jelas seninya tinggi. Jadi disitulah banyak disukai orang tentang tanuki bonsai ini. Kenapa orang memilih tanuki bonsai? Karena dalam membuat tanuki bonsai ini kita menghasilkan bonsai secara cepat atau secara instan. Kalau bonsai biasanya teman-teman, bonsai aslinya butuh puluhan tahun biar mendapat bonsai yang bagus. Jadi kalau sistem tanuki bonsai ini teman-teman membuat bonsai secara cepat, itu aja dia. Nantikan terus video kita teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Video berikutnya saya akan membuat tanuki bonsai dari asam jawa. Jadi biar gak ketinggalan dengan video saya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.